action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Hendar Utama, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, semester 7, dan saya angkatan 2013. Di video ini saya akan membuat tugas demi memenuhi tugas dari mata kuliah pengauditan manajemen yang diampu oleh Bapak Mahameru Rosdi Rahmatullah, yang mana beliau adalah dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengauditan manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum membahas lebih ke sumber daya manusia, baiknya saya akan menjelaskan apa itu audit. Audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu audit manajemen. Audit manajemen adalah evaluasi terhadap seluruh prosedur dan metode organisasi perusahaan dalam tujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan. Nah, sekarang saya akan mencoba menerangkan tadi pengertian audit manajemen sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi dalam perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas-aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Dari hasil audit tersebut dapat diketahui apakah kebutuhan potensial SDM perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas SDM yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan kerangka kerja audit manajemen sumber daya manusia. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Nah, di dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit, perusahaan melakukan perubahan dan mengevaluasi perubahan-perubahan dari hasil audit. Selanjutnya, yaitu tujuan audit manajemen. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dilakukannya audit tersebut. Yang pertama yaitu menilai aktivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM tersebut dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Selanjutnya, itu yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang
tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Selanjutnya, saya akan menerangkan apa saja manfaat audit manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa manfaat dari audit SDM, antara lain yang pertama yaitu mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesionalisme Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam yaitu menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Selanjutnya itu yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Selanjutnya saya akan menerangkan apa saja ruang lingkup dari audit manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup audit SDM dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama rekrutmen atau penarikan SDM melalui dari proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan kerja. Dan selanjutnya itu mengelola atau memberdayakan sumber daya manusia, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, dimulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pengunduran diri maupun pencatatan akibat pelanggaran aturan perusahaan atau disebabkan pegawai memasuki usia pensiun. Selanjutnya yaitu pendekatan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menentukan ketaatan kepada peraturan dan hukum yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan, apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkat berkewajiban untuk mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Keselarasan tujuan Departemen SDM mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini, dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun rencana di Departemen SDM. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan SDM yang diaudit dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Nah, sekian penjelasan sedikit tentang materi pengauditan manajemen sumber daya manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengauditan manajemen. Sekian dari saya.
semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.